Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 24 Maret 2024, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta, dan kebaktian di Gedung Gereja Jamahan Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Email Huwai dengan panduan tata kebaktian peneguhan CD. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Tiga, pada kebaktian jam 6 pagi tadi di Gedung Gereja Kasih Karunia telah dilayani baptisan kudus bagi 3 orang anak dari sektor Bakung, yakni Romanti Esther Kairupun, Romero Daniel Kairupun, Serap Yolanda Agustina Abrahams, dan 1 orang anak dari sektor Terate, yakni Berliana Jacqueline Lesnusa. 4. Dalam kebaktian ini akan dilaksanakan peneguhan terhadap 65 calon sidi baru menjadi anggota sidi baru Gereja Protestan Maluku tahun katekesasi 2023-2024. Sekaligus perhaliran untuk perjamuan kudus Jumat Agung 29 Maret 2024. Oleh karena itu, demi lancarnya prosesi peneguhan, maka kami menganjurkan bagi anggota keluarga sidi baru yang akan melakukan pengambilan gambar atau perekaman video agar dilaksanakan dari lantai 2 atau balkon dan tidak diperkenankan dari ruang utama prosesi peneguhan. Pengambilan gambar atau video peneguhan di ruang utama hanya dilakukan oleh fotografer khusus yang telah ditentukan. 4. Memasuki Minggu Tenang Jumat Agung, maka kebaktian wadah dan unit pelayanan di sektor-sektor untuk sementara ditutup dan akan dibuka kembali pada tanggal 2 April 2024.
6. Perjamuan kudus Jumat Agung akan dilaksanakan dalam 2 kali kebaktian, yakni jam 6 pagi di Gedung Gereja Kasih Karunia dan jam 9 pagi di Gedung Gereja Peniel, serta syukur Jumat Agung pada pukul 18 atau jam 6 sore di Gedung Gereja Peniel dan Kasih Karunia. 7. Kebaktian Paskah pertama Minggu 31 Maret 2024 dilaksanakan di sektor masing-masing, dan kebaktian Paskah kedua Senin 1 April 2024 dilaksanakan di Gedung Gereja Peniel dan Kasih Karunia pukul 18 WIB atau jam 6 sore. 8. Nyanyian persiapan kebaktian 2 Sahabat Lama nomor 99 ayat 1, 2, dan 3. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kebaktian ini akan diteguhkan 65 orang menjadi anggota Sidi Baru Gereja Protestan Maluku. Bersama dengan mereka, kita nyatakan kesiapan hati untuk datang ke hadirat Allah dan mengumandangkan madah iman mengiring Yesus sepanjang jalan hidup ini.
Jemaat yang diberkati Tuhan, Salam. Marilah dalam kehangatan cinta dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus kita lakukan kebaktian ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ialah Tuhan yang mendirikan dan meneguhkan jemaatnya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dalam Kristus Tuhan dan Roh Kudus menyertai jemaat. Tuhan menyertai-Mu juga. Nats pembimbing yang diangkat dari Matius 10 ayat 32 dan 33 bunyinya seperti ini. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Kita menyanyi 2 Sahabat Lama 11 bait 1 dan 4. Pengakuan dan pengampunan dosa. Saudara-saudari, marilah dengan jujur dan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa kepada Tuhan, sebab Ia mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Ia mengetahui perbuatan kita, entah yang nyata ataupun yang tersembunyi. Karena itu, baiklah dalam kerendahan hati kita mengaku segala dosa kita kepadanya. Dibuka
dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayat 22 yang bunyinya, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesus Kristus sendiri berkata, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Oleh sebab itu, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara jemaat, dengarlah kini perintah hidup baru bagimu sesuai firman Tuhan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mempersiapkan diri, disilakan memperdengarkan kidung pujiannya.
Salib, salib, tertunduk wajahnya, terluka-luka hati anak Allah, darahnya menetes jatuh ke bumi. Bagi siapa, untuk siapa? Mengapakah Yesus menderita? Untuk apa Yesus disalib? Bagi siapa Yesus harus tanggung semua? Renungkanlah kawan dan jawab segera. Hari itu bumi pun gelaplah, bumi gelaplah, segelap hati-hati kita. Tapi Yesus bawa dalam tangan Bapaknya, terang bersinar lagi di hati kita. Salib, 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 tertunduk wajahnya, terluka-luka, hati anak Allah, darahnya menetes jatuh ke bumi. Sadarilah mengapa, untuk apa, bagi siapa. Disalib, disalib, tertunduk wajahnya. Hari itu bumi pun gelaplah, bumi gelaplah, segelap hati kita. Tapi Yesus bawa dalam tangan Bapaknya, terang bersinar lagi di hati kita. Salib, 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 tunduk wajahnya, terluka-luka, hati anak Allah, darahnya menetes jatuh ke bumi. Sadarilah mengapa, untuk apa, bagi siapa. Disalib, disalib, salib, salib, disalib, tertunduk wajahnya, terluka-luka, karena Allah, darahnya menetes jatuh ke bumi. Sadarilah mengapa, untuk apa, bagi siapa. Sadarilah mengapa,
telinganya tak buka, hati dan pikirannya tak buka. Untuk apa? Mengapa? Karena apa? Itu makna lagu itu yang harus dimaknai oleh semua yang hadir berkebaktian, terutama 65 calon CD Gereja Protestan Maluku dalam jemaat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari ketong berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca dan mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Lukas pasal 14 ayat 25 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-35. Yang diberi judul, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang yang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini di Gereja Protestan Maluku, di semua ars gereja ini dilaksanakan peneguhan CD. 4.000 orang lebih yang diteguh sidikan, dan di jemaat ini 65 orang. Kondisi ini menjadi kesukaan, kesenangan, kebahagiaan bagi orang tua dan orang tua saksi yang hari ini hadir di tempat ini menyaksikan
65 orang anak dan anak baptis yang akan mengaku imannya dan menyatakan kesediaannya untuk mengikuti Yesus. Sungguh bahagia semua orang di gereja ini yang mengikuti acara ini. Dan beta sangat yakin semua yang hadir dan ada di ruangan ini justru sangat senang dan bahagia melihat ini. Tapi tahukah Bapak Ibu dan beta, ada yang memang sangat tidak bahagia, bahkan merasa terancam ketika yang seperti ini terjadi. Siapakah dia? Dia yang kata Yesus di malam perjamuan kudus Tuhan bersama dengan murid-muridnya, Simon, Simon, lihatlah, iblis telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Hari ini 65 orang ini mungkin sama dengan Simon Petrus ketika Yesus menyatakan bahwa ia sesaat lagi nanti akan ditangkap, disalibkan, dan Petrus menyatakan dirinya bahkan pasang dada untuk ada di depan, bukan di tengah, bukan di belakang, untuk menghadang siapapun yang akan melakukan tindak kekerasan terhadap sang guru. Dan Yesus bilang setelah itu, tapi aku telah berdoa supaya imanmu jangan jatuh. Semoga hari ini ungkapan Yesus ini justru menguatkan hati orang tua, bapak mama, dan bapak mama saksi, bahkan orang-orang yang telah membina dan mempersiapkan 65 orang ini selama kurang lebih setahun dalam katekisasi untuk mereka hari ini mengaku iman mereka. Seperti yang Yesus lakukan, hendaknya kiranya bapak mama, pendeta, penatua, diaken, para katekisan semua juga melakukan yang sama, sembahyang supaya 65 orang ini tetap tegak berdiri atas dasar pengakuan yang akan mereka lakukan. Jangan sampai kaki belum lepas muka pintu gereja, hati sudah karuang, bercabang dan berbuat yang lain. Hari ini di sini akan mengaku, ya saya mengaku ya, dan bersedia dengan segenap hati. Tapi ingat Tuhan Yesus bilang tadi, pada Simon laki-laki hebat itu. Dan juga pernyataan itu berbunyi hari ini untuk nona-nona manis dan nyon-nyon tampan ya, yang siap-siap untuk diteguh sidikan menjadi pengikut Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus, ketika Yesus dalam bacaan firman Tuhan kita ini ya, sedang dalam perjalanan ya, menuju Yerusalem, orang banyak berduyun-duyun datang mengiring dia, menyambut dia. Mereka senang sekali lihat Yesus. Mereka senang sekali untuk baku dapa Yesus dan ada bersama-sama dengan Yesus. Lalu Yesus balik muka, Yesus lihat dong, dan Yesus bilang begini, jikalau seorang datang kepadaku
dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Mata jangan balik kiri kanan, nganga ke sini. Ya. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, mamanya, kakaknya, adiknya, tetenya, neneknya, saudaranya, kekasihnya, tunangannya, ia tidak layak. Bukankah itu hal yang berat? Kalian bahagia karena hari ini bapak, mama, orang tua, saksi ada semua sama-sama hadir di sini melihat, mengiringi kalian hadir di sini. Tapi kalau kata Yesus yang seperti ini, ajaran Yesus ini tidak mudah, sangat tidak mudah. Jangankan lupa bapak dan mama, lupa tunangan saja, yang dapat lesu besar. Lupa mama dan mama yang jaga dari kecil kasih besar, sendengar-dengar kurang ajar lagi. Ya. Ya. Tapi ingat, kerajaan surga tidak menampung anak-anak ya, dan calon-calon sidi yang macam begitu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perkataan ini tidak bermaksud, catat ya, dan renungkan baik-baik. Perkataan ini tidak bermaksud bahwa seorang anak dengan sewenang-wenang kurang ajar pada meme dan bapak, pada bapak ani dan mama ani, pada dia pun pendeta, pada dia pun guru, pada dia pun orang tua, dia pun saudara yang ada di lingkup kehidupan, yang turut sama-sama ada dalam kehidupan bersama. Sebab ajaran dasar yang juga merupakan ajaran Yesus, kasihilah Tuhanmu, hormatilah ayahmu, ibumu, dan selanjutnya. Dan karena itu mengerti masalah ini tidak semudah seperti yang kalian bayangkan. Tapi pada suatu ketika Yesus sementara asik mengajar dan orang-orang mengaguminya, lalu ada mama-mama berdiri dan bilang begini, "Guru, di luar itu murid-muridmu ada datang dan dong bilang begini, bahwa ibumu dan saudara-saudaramu sedang menunggumu, mereka mencarimu." Dan Yesus bilang, "Siapakah sesungguhnya ibuku dan saudara-saudaraku? Dia adalah yang melakukan kehendak Bapakku di surga." Itu berarti bahwa hubungan antara anak dan mama dan bapak dan saudara tidak hanya sebatas ibu dan bapak yang karena mereka ada dan mereka kawin lahirlah kita, tapi semua orang dan dalam hubungan dengan iman percaya kita kepada Yesus yang setia melakukan perintah-perintah Yesus, dialah adalah saudara, dia adalah ibu, dia adalah bapa, dia adalah orang tua bagi semua orang yang mengaku percaya. Itu yang harus dipahami dan disadari benar. Selanjutnya, makna terkandung dari perkataan Yesus dalam ungkapan tadi, seorang yang tidak membenci bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan,
Bahkan nyawanya sendiri. Ia tidak bisa menjadi muridku. Sudah siapkah itu? Hai 65 anak-anak yang sebentar lagi atau sesaat saja lagi nanti akan menjawab, ya saya mengaku percaya dengan segenap hati. Jangan salah mengerti. Ya. Oleh karena itu, semoga keputusan 65 orang ini dalam binaan guru-gurunya di gereja ini adalah keputusan orang dewasa yang matang, yang telah memikirkan dengan sebaik-baiknya apa untungnya, apa ruginya. Ya. Ketika nanti menjawab, iya, saya mengaku percaya dengan segenap hati. Jika hari ini percaya dan mengaku dengan segenap hati, besok-besok jangan berubah. Sebab Yesus bilang lagi, yang memegang tenggala jangan pas sekali menoleh ke belakang. Sebab kalau menoleh ke belakang, ia tidak layak bagi kerajaan Allah. Semua orang percaya, mulai orang tua, bapak mama saksi yang membawa anaknya untuk dibaptis, meyakini bahwa anak ini besok-besok Tuhan sayang dia, supaya kalau sampai dia besar, lalu dia hidup, dia mati, masuk surga. Tidak ada orang tua dan orang tua saksi yang ingin supaya anak mati masuk neraka. Ya. Semua ingin anak mati masuk surga. Dan oleh karena itu, ya, kalian mulai dibina. Dari PAUD sampai alih status remaja ke katekisasi. Pertanyaannya, sudah cukupkah? Mudah-mudahan bagi yang serius mengikuti pendidikan katekisasi selama beberapa bulan, kurang lebih 11 bulan kah kalau menurut beta perhitungan. Ya. Atau mungkin juga 10 bulan, bagus. Ya. Menjadi landasan kuat untuk bertahan. Karena iblis tunggu di muka pintu. Iblis ada di mana-mana saja. Iblis bilang, nona di mana sih? Nyongin tampane, beta magoda dia dulu. Mampukah? Sanggupkah? Jangan-jangan sampai kaki keluar dari gereja ini, atau sesaat berganti di tempat lain, lalu orang katakan, lalu nona bilang, hei, siapa kenal dia? Beta tahu dia. Apalagi sampai bilang najis untuk nama itu. Mudah-mudahan. Ingat, sebagai pendeta senior di jemaat ini, beta mau bilang para 65 orang tidak segampang dan semudah. Yang walaupun sampai hari ini masih ada yang anggap gampang dan main-main lain. Tapi kiranya melalui peneguhan sini ini, di bawah sorotan firman Tuhan ini, kalian semakin paham untuk menjawab untuk siapa, karena apa, mengapa, kata paduan suara tadi. Beta justru mengapresiasi mereka yang menyanyi mengawali peneguhan CD ini, supaya menggetarkan hati dan pikiran kalian semua, kecuali hati batu. Tapi kalau hati manusia, jawab itu lagu tadi, supaya bahagia. Karena Tuhan akan menyertai kalian sepanjang perjalananmu. Pengakuan CD yang hari ini kalian nyatakan itu sudah harus melalui sebuah pertimbangan yang luar biasa yang digambarkan dalam bacaan ini. Seperti seorang tukang yang membangun sebuah rumah, atau seorang pemilik pabrik yang ingin membangun pabrik, dia harus punya rencana yang matang, dia harus berpikir yang matang. Kalau aku bangun bangunan ini, uangku cukup kaseng, tempat ini aman kaseng. Dan sampai subangun
lalu bisa selesai. Jangan sampai hari ini mengaku mengikuti Yesus, besok tak kandas di tengah jalan. Demikian juga ungkapan di dalam cerita kita yang kita baca hari ini. Seperti seorang raja yang mempersiapkan negerinya, katakan seperti itu, atau bangsanya untuk berperang. Tapi dia berpikir kemudian, sanggupkah aku dengan 2000 kekuatan ini mampu melumpuhkan yang 1000 itu? Ya. Padahal dia sudah punya kekuatan lebih, tapi dia masih berpikir mampukah itu? Jadi memang jangan anggap gampang. Orang itu pembahasa bodoh-bodoh ya, orang itu pembahasa bodoh-bodoh. Anai pikir babai dulu, baru berbuat. Ada seorang opa antus mati di betapun kampung. Tulis bahasa besar di antuk pembuatan ini, pikir dahulu baru berbuat, sesalah kemudian tiada artinya. Pikir baik-baik sebelum bibir mulutmu nanti berkata, ya, aku mengaku percaya dengan segenap hati. Pengakuanmu bagus, pengakuanmu hebat, dan itu yang harus. Tapi mampukah itu dipertahankan? Ingat, bicara kita dalam bacaan firman Tuhan hari ini bilang, sadarilah dirimu, kamu adalah garam. Tapi jika garam itu asing karena pergaulan dunia ini, dengan apakah ia diasingkan lagi? Ya, sangat ada pemakna. Ya, ayat-ayat terakhir dari bacaan kita hari ini. Ya. Garam itu ada 3 fungsinya. 1, untuk membuat makanan menjadi sadap. Orang kalau makan makanan sedap, karena sengaja garam, hambar, dong muntahkan lagi. Kalian jangan sampai membuat Tuhan muntah karena kamu punya perilaku hidup sedap. Ya. Tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Maaf, beta khotbah dalam bahasa hari-hari ini supaya kalau boleh tongala buka otak, pikiran, mengerti. Yang kedua, fungsi garam itu untuk mengawetkan ikan-ikan yang baru didapat, daging-daging yang baru didapat, lalu kemudian digarami supaya dia mampu bertahan tidak busuk. Ya. Kalau tanpa garam pasti busuk. Dan mudah-mudahan 65 calon CD ini semua pun kelakuan bagus karena sudah diawetkan. Jangan kelakuan busuk. Ya. Suka berdusta, suka mencuri, kejahatan, pikiran cuma kejahatan. Ya. Lalu malam-malam sampai hampir siang ada di jalan-jalan, saya tahu itu bikin apa, tapi itu fakta, bukan hoax. Ya. Itu fakta. Banyak nona-nona manis, cewek-cewek cantik, yang mungkin dari rumah pakai rok sampai di kaki, tapi sampai situ pakai celana cuma dapat lihat, hampir dapat lihat. Ya, itu kenyataan yang ada di pinggir pantai itu ke sana. Dong bilang lain lebih hebat lagi di pantai apa itu yang di sana di pantai pasar itu. Ya, itu lebih jahat lagi. Mudah-mudahan tidak ada di antara 65 orang ini yang akan keluar sebagai orang-orang yang tampil seperti itu. Kalian tetap tampil bagus, ya, tampil gagah, tampil sopan, tampil berkualitas sebagai anak Tuhan, sebagai warga negara dan bangsa yang takut Tuhan, yang telah dibekali dengan ilmu, ya, lewat pembelajaran di katekisasi dan sekolah minggu, menjadi anak Tuhan yang menurut Alkitab bilang dikasihi Tuhan dan dikenan manusia. Ini bahasa Yesus, bukan bahasa pendeta atau saya antum, bukan. Ini bahasa Yesus. Yesus melihat dan dunia melihat. Yesus berkenan dan dikasihi oleh semua orang. Semoga kalian ini juga adalah anak-anak yang dikasihi Yesus dan berkenan untuk semua orang. Semua orang lihat, terima kasih lah Tuhan, anak ada. Tapi jangan sampai kehadiranmu lalu orang bilang Tuhan ngalai, anak dia ada apa lain. Sebab hanya kehadirannya berbikin kacau. Ya.
Sekali lagi mudah-mudahan yang dengar firman Tuhan Allah yang keluar dari mulut berdosa ini, itu pahami maknanya, artinya kalau mau ingin hidup diberkati di sepanjang hari-hari hidupmu dan ingin pada akhirnya pintu surga terbuka, lalu suara malaikat bilang, mari nyong manise, nuna manise, nyong gogose, tempat telah tersedia bagimu. Sampai di sini saya juga. Khotbah ini keras karena beta sayang kamu. Yang bertelinga berbahagia karena mau mendengar, tapi lebih dari itu mau melakukan apa yang didengar. Tuhan memberkati. Amin. Beta undang semua berdiri. Dalam persekutuan dengan semua orang, semua gereja Tuhan, menerusi waktu dan tempat. Juga ketika kita saat ini di Minggu Sengsara ke-7 ini, di ibadah peneguhan 65 orang ini, bersama-sama dengan teman-teman kalian yang banyak di seluruh ars gereja Protestan Maluku yang kurang lebih 4.000 sekian, ya, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kini diberi kesempatan bagi jemaat untuk mempersembahkan persembahan syukurnya. Jemaat, persembahan yang diberikan saat ini adalah jawaban syukur kita atas karya penyelamatan Allah yang menebus, memanggil dan mengutus kita selaku gerejanya untuk selalu hidup memuliakannya dan menjadi berkat bagi dunia dan sesama. Ingatlah firman Tuhan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Mari kita berdoa. Inilah tanda syukur kami kepadamu ya Bapa. Terimalah dan layakanlah untuk pelayananmu di tengah-tengah jemaat kami. Dan berkatilah kami yang telah memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Yesus, kita akan masuk dalam acara peneguhan dan pemberkatan bagi 65 orang anak. Dengar baik-baik akan pengajaran dan nasihat ini. Saudara jemaat kekasih Kristus, telah kita ketahui bahwa hari ini, saat ini, di gedung gereja ini akan diteguhkan 65 orang anak yang akan menjadi anggota di gereja. Mereka ini telah mengikuti katekisasi yang ditetapkan oleh gereja sebagai pendidikan formal gereja, dan ternyata tidak ada sesuatu keberatan atas mereka setelah nama mereka 2 minggu berturut-turut diumumkan dalam ibadah jemaat. Dengarkanlah kini beberapa pengajaran dan nasihat pokok mengenai hidup seorang anggota gereja yang dewasa dalam imannya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6-7. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 5. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta semata, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lok-lok batu, melainkan pada lok-lok daging, yaitu di dalam hati manusia. 2 Korintus 3 ayat 3. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. 1 Korintus 7 ayat 17. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Titus 2 ayat 6-7a. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Efesus 4 ayat 7. Sesaat renungkan dulu ayat-ayat firman Tuhan itu. Saudara-saudara yang akan diteguh sidikan, pengajaran dan nasihat para rasul yang beta bacakan tadi menegaskan bahwa anggota di gereja yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
dunia ini. Hendaklah terus-menerus hidup di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan berfungsi sebagai batu-batu rohani di dalam bangunan Allah. Dengan demikian, saudara-saudari, haruslah menjadi sumber daya dalam rangka pembangunan jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus, sehingga terus-menerus memuliakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam tuntutan kuasa Roh Kudus. Karena itu, jadikanlah hidup saudara-saudari sebagai teladan hidup yang mengasihi dan melayani sesama dan memelihara alam semesta. Peneguhan sebagai anggota di gereja sesungguhnya merupakan tanda bahwa saudara-saudari berjanji dan bertekad di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk bertanggung jawab dan setia mengikuti Tuhan dengan cara bersekutu, bersaksi, melayani, dan memberdayakan seluruh potensi yang tersedia yang Tuhan berikan kepadamu untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, simak dan renungkan baik-baik nasihat-nasihat ini. Bulatkanlah hatimu, bangkitkanlah semangat dan tekadmu, dan jawablah nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepadamu. Saya mengundang saudara-saudara anggota di gereja untuk berdiri. Dengar baik-baik pertanyaan ini dan wujudkanlah dan jawablah itu sebagai perwujudan tekad untuk menjadi saksi Kristus. Pertama, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran? Dua, apakah saudara-saudari dengan sepenuh hati bersedia menyatakan iman menjadi pengikut Yesus yang setia secara nyata dalam hidup setiap hari? Tiga, apakah saudara-saudari bersedia menjadi anggota di Gereja Protestan Maluku dan dengan rajin dan setia mengambil bagian dalam pembangunan jemaat Tuhan? Apakah jawabmu? Octavina Meragel Benedict. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Katrina Yosef. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Mekala Putri Arti Dinianti Sohoka. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Jen Angel Lumakutile. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Mayon Sinai. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Pedrilia Suci Kaya. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Claudia Trifani Patinasrani. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Delsimina Rebecca De Bretes. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Gloria Estefania Lewir. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Noni Perulu. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Maranatha Saron Rahandra. Ya, saya mengaku,
percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Welrin Nanariain, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Virginia Hendrika Sampe, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Gloria Gertruida Luhukai, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Cinski Pinski Putri Abrahams, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Meila Alexandria Sampe Upa, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Luna Diles Nikolaas, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Kartika Putri Rahayaan, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Angel Fiona Bali, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Kathleen Fredika De Vretes, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Nopita Anastasia Papasoka, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Kesia Lydia Lesbata, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Kristi Totoi, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Mariela Albertin Sowala, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Miracle Tahapari, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Santari Priscilia Lesnusa, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Henry Riberi Rahayaan, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Wisel Roan Tandi, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Riana Priscilla Saloi, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Chelsea Luna Lai Leru, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Destia Eka Kartika Moriol Kusu, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Intan Patricia Kilikili, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Helena Rafaela Talapesi, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Priscilia Renyaan, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Peren Mita Wolei, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Lodemina Tresia Ruhlesin, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Hasmiwati Nugrahini Ugar, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Kakak Charlie Hendorisko Leki, Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Emmanuel Rahandra, Ya, saya mengaku, percaya,
dan bersedia dengan segenap hati. Rian Sihaya, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Roland Stefan Lodemak Abrahams, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Rasia Mores Anakota, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Surs Gohen Lawa, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Yones Liubana, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Juan Almendo Risa Mena, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Marcel Ruta Sou, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Farel Nathaniel Nirahua, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Franklin Deb Oktaren Siahaya, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Henry Hanselino Samalo, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Christian Agustinus Arkilu, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Junior Philips Nikolaas, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Farel Salamoni, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Yohanes Frans Hitipeu, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Gerardi Danielo Pangewa Totoi, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Wahyu Latu Perisa, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Febrian Sumauri, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Sors Rafael Misa, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Nopren Stefanus Tehu Siarana, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Lerik Tommy David Tomasua, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Alprando Sesa, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Yondris Salakori, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Felix Andika Herman, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Jilian Sun Lai, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Pierre Calvin Nimres Kosu, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Rivaldi Juers Salamoni, Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. berdasarkan pengakuan dan kesediaan saudara-saudari, beta undang jemaat berdiri. Maka selaku hamba Yesus Kristus, saya meneguhkan 65 orang ini menjadi anggota Sidih Gereja Protestan Maluku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kini bagi seluruh anggota jemaat, termasuk yang baru di Teguh Sedikan, yang rindu memuliakan perjamuan Tuhan yang kudus pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, beta persilakan berdiri. Dengar baik-baik di hadapan Allah yang kudus pertanyaan-pertanyaan ini dan jawablah secara bersama-sama. 1. Adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan yang sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya terdapat di dalam Alkitab? 2. Adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa kita patut dimusnahkan Allah, sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? 3. Adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tak berhingga, sudahlah Ia mengkaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? 4. Adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai dengan panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah dalam kasih, iman dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar, sebagaimana yang patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Ya. Disilakan duduk. Mari jemaat kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan, kemurahan, dan penyertaan Tuhan bagi kami semua, terkhusus 65 anggota Sidi Baru Gereja Protestan Maluku dalam jemaat ini, bersama orang tua dan orang tua saksi, serta kami sebagai pembina-pembina dalam lingkup kehidupan jemaat ini, para pendeta, penatua, dan diaken. Kami bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan untuk kemurahan Tuhan dan kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga hari ini, Minggu 24 Februari 2024, kami boleh melakukan peneguhan sidi atas 65 orang muda, laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan dan jemaat-Mu, mereka telah menyatakan pengakuan mereka untuk mengaku percaya kepada Tuhan dan bersedia untuk selalu ada di jalan Tuhan. Mampukanlah mereka ya Tuhan, yakinkanlah mereka akan penyertaan-Mu. Dan karena itu mereka tetap punya semangat untuk terus menjadi saksi dan murid Tuhan. Mereka tidak bimbang dan tidak ragu dan tidak pula cepat tergoda oleh uang, harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, perempuan, laki-laki, tampan, dan banyak hal lain duniawi ini yang justru menggugurkan iman percaya orang-orang muda, termasuk ketidakmampuan Petrus untuk mempertahankan imannya ketika di balerum Imam Besar Kayafas menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Bahkan lebih parah lagi, Yudas murid yang selalu ada bersama Yesus, pemegang uang dalam
persekutuan dengan Yesus. Tapi ia tidak segan-segan menjual Yesus hanya 30 keping perak. Hal yang sama berulang dalam kehidupan jemaat ini di seluruh ars gereja Protestan Maluku. Ketika anak-anak Tuhan, ketika pemuda-pemuda gereja tergiur dengan uang dalam pilpres, Tuhan ampunilah kami atas ketidakberdayaan. Yakinkanlah dan sadarkan kami, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Dan iblis justru menghancurkan dunia ini melalui uang. Sadarkanlah mereka ini dan kami semua, supaya kami tetap teguh berdiri sebagai orang percaya yang tidak akan pernah gugur iman hanya karena uang, hanya karena pangkat, hanya karena perempuan, hanya karena laki-laki tampan, dan hanya karena hal-hal duniawi yang banyak. Tuhan Yesus berkata, apa untungnya, apa artinya, apa manfaatnya memperoleh dunia ini dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, tapi kehilangan iman percaya pada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, yakinkanlah 65 orang ini dan kami semua yang menyaksikan mereka mengaku percaya hari ini untuk tetap ada dalam kekuatan iman di tengah-tengah dunia ini yang syarat dengan rupa-rupa godaan dan cobaan. Bahkan seperti tertulis dalam Alkitab, di meja perjamuan kudus malam hari itu, Yesus berkata, Simon, Simon, lihatlah, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Sadarkanlah ya Tuhan akan 65 orang ini. Sadarkan orang tua, papa mama, dan orang tua saksi, dan kami semua selaku jemaat-Mu dan pembina-pembina di lingkup kehidupan bersama sebagai pendeta penatua diaken, pengurus wadah-wadah pelayanan, supaya kami berdiri teguh, tidak goyah, dan tidak pula jatuh hanya karena godaan setan. Tuhan tolong kami, Tuhan topang kami, Tuhan berjalan bersama kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua yang hadir, semua yang mengambil bahagian dalam kebaktian ini. Baik itu vokal grup, baik itu prokantor, kantoria, kolektaan, majelis bertugas, multimedia, ya semua yang hadir dan melaksanakan panggilan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Semuanya Tuhan sayang, Tuhan berkati. Kami bersyukur dengan orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Ada Ibu Epi Pesumain dan penatua Ibu Min Lopati yang bertambah setahun usia kelahiran mereka. Juga penatua Elat beberapa hari yang lalu, dan dengan pertolongan Tuhan, Tuhan telah panggil keluar dari rumah sakit dan ada bersama dalam pelayanan ini. Bahagiakanlah mereka semua ya Tuhan. Kami mau sembahyang Tuhan Allah Bapa di surga, sukacita dan kebahagiaan keluarga atas 65 orang ini. Kiranya sukacita dalam keteraturan, dalam tuntunan dan kuasa kudus Roh Kudus yang kendalikan, supaya tidak mabuk dan tidak buat kekacauan, agar semua yang kami lakukan di hari ini Tuhan diagungkan dan Tuhan dimuliakan. Jaga dan lindungi kami semua, dan kiranya 65 orang anak ini, 65 ini juga yang nanti akan ada bersama untuk memuliakan Tuhan di perjamuan kudus hari Jumat tanggal 29 Maret 2024. Dan karena itu ya Tuhan, mereka menjaga diri mereka masing-masing, waspada terhadap segala kemungkinan, dan mereka selalu berupaya untuk melakukan apa yang benar yang Tuhan suka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua orang tua lanjut usia, termasuk pendeta JB sampai orang-orang sakit dalam jemaat ini,
Ulurkanlah tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Jamahlah semua orang. Kiranya karena lawatan dan jamahan-Mu, orang-orang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dan putus asa berketetapan hati dan berpengharapan, yang hidup dalam kebencian dan iri hati bertengkar dan bermusuhan satu akan yang lain berdamai. Terima kasih Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Proses akhir dari perhitungan suara dan keputusan yang telah dibuat oleh KPU tentang presiden dan wakil presiden terpilih, kami bawa dalam kuasa tuntunan Tuhan. Kami yakin Tuhan tahu apa yang harus dilakukan demi kemaslahatan bangsa ini ke depan. Dan sadarkanlah kami semua ya Tuhan untuk menjadi orang-orang yang tetap takut akan Tuhan, yang berpegang teguh pada hukum dan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan berbangsa bernegara, termasuk kehidupan bergereja. Para pemimpin bangsa di tingkat pusat, tingkat daerah, dan di seluruh pelosok tanah air, kami semua yang menyerahkan mereka kepada Tuhan. Semoga kami semua menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, terlebih-lebih lagi pemimpin di lingkungan gereja di tingkat sinode, tingkat klasis, tingkat jemaat. Semuanya adalah orang-orang yang sadar untuk melakukan hukum-hukum Tuhan dengan benar dan tepat, yang akan membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi kehidupan bersama dalam keluarga rumah tangga, kehidupan bersama dalam jemaat, kehidupan bersama dalam lingkup RT RW, kecamatan, bahkan provinsi. Begitu juga dalam kehidupan bersama bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk banyak hal yang kami telah alami dalam kehidupan ini. Terlebih untuk hari ini ketika Tuhan telah berkenan menyertai kami dan memampukan kami secara khusus hamba-Mu dalam memimpin dan melayani kebaktian peneguhan Sidi Baru ini. Terima doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus yang telah mengajar kami semua bersama berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beta undang semua berdiri. Sambil berdiri kita lantunkan doa sahabat lama 98 ke rumah tempat yang senang. Aku
Saudara-saudara jemaat, kamu adalah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, Yesaya 44 ayat 48b. Pergilah dan jadilah saksi Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Untuk tugas perutusan itu, arahkanlah hati saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Disilakan duduk. Dari tempat ini, beta mengucapkan selamat bagi anak-anak yang diteguh sidikan, bagi orang tuanya. Beta sanggup berjalan untuk 65 orang hari ini. Semoga hari ini merupakan hari bahagia untuk menatap kehidupan ke depan yang lebih baik. Pegang teguh janji Tuhan dan janji-Mu agar kamu tetap berbahagia untuk selamanya. Mari di tempat duduk masing-masing, sejenak kita angkat hati bersyukur pada Tuhan. Saat teduh dimulai. Selesai. Demikianlah seluruh rangkaian kegiatan ibadah peneguhan Sidi Baru jemaat ini. Salam. Beta saya ambil tanpa di depan lagi, ya sesuaikan sajalah. Terima kasih. Rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak suka dan celah. Ke situ aku rindulah, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat padamu. Bapak Ibu para pelayan dan anak-anak sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ada dalam doa syukur. Untuk itu yang lain mohon tenang. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu karena atas kebaikan dan kemurahan-Mu sehingga kebaktian peneguhan Sidi yang kami lakukan di saat ini untuk 65 anak ya Tuhan boleh berjalan dengan segala baik. Berdoalah kami bagi Bapak Pendeta THT Telepta yang telah memimpin kebaktian di saat ini dan juga telah menaburkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Kekasih dalam seluruh tugas tanggung jawab pelayanannya bersama dengan kehidupan keluarga, anak-anak dan juga cucu tercinta. Biarlah Tuhan tetap memberikan Bapak Kekasih kekuatan bahkan kesehatan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab panggilannya. Kami juga berdoa untuk semua kami yang sudah boleh terlibat dalam pelayanan di saat ini. Diberkatilah kami masing-masing dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami sekecil apapun itu ya Tuhan. Lalu biarlah Tuhan tetap menjaga dan memberkati kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab ini ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, dan kami juga akan meninggalkan rumah-Mu yang kudus ini kembali ke kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Biarlah Tuhan tetap menjaga bahkan memberkati langkah-langkah hidup kami. Ini kami Tuhan dengan ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.
Iya, Bapak orang tua dan saksi harap tenang dulu. Sekarang kita akan ada di dalam pembacaan peringkat. Ibu Bapak Majelis tempat di tempat. Kita akan mendengarkan hasil daripada gumulan anak-anak kurang lebih setahun. Dan kita akan membacakan peringkat. Bapak Ibu Majelis tolong masuk dulu. Bapak Ibu Majelis jangan talamburang. Bapak Ibu Majelis, katon saya mulai kalau kursi-kursi kosong. Yang di belakang Bapak Ibu jemaat, orang tua dan orang tua saksi dari 65 anggota Sidi baru yang berbahagia, yang diberkati Tuhan dan teristimewa, mereka yang nama-namanya akan terbaca sebagai peringkat terbaik melalui pendidikan formal gereja, katekisasi. Ke-65 peserta ini sudah ditempa, diasuh, dibina, dibimbing, dan hasilnya telah melahirkan 65 anggota Sidi baru gereja di saat ini. Dan untuk diketahui bagi Bapak Ibu orang tua dan orang tua saksi, kami akan membacakan 10 peringkat 10 terbaik tahun katekisasi 2023-2024. Bagi yang mengikuti katekisasi dengan setengah-setengah, jangan hati tak pukulai sangara nama. Jangan hati dukdaklai karena sudah jelas pasti sangara nama. Iya. Saya akan memulai dari peringkat ke-10. Peringkat ke-10 ini diraih oleh atau berasal dari sektor anggrek dengan nilai 82,3. Diraih oleh Katerina Yosef. Mohon berdiri Katerina Yosef. Iya, silakan duduk. Peringkat kedua berasal dari sektor Kenanga. Kedua dari bawah maksudnya. Peringkat ke-9 berasal dari sektor Kenanga dengan nilai 82,5 atas nama Melia Alexandria sampai Upa. Tolong berdiri biar bisa diketahui oleh semuanya. Iya, terima kasih. Peringkat ke-8 berasal dari sektor Melati dengan nilai 83. Diraih oleh peserta dengan nama
Eko Leki. Silakan berdiri. Terima kasih. Peringkat ketujuh berasal dari sektor Bakung dengan nilai 83,4 atas nama huruf apa lebih dulu? Huruf apa? Iya, salah. Diraih oleh Zor Soher Lawa. Peringkat keenam berasal dari sektor Mawar Saron dengan nilai 85,4 diraih oleh Nyong atau Nona? Nyong atau Nona? Iya, benar. Jadi yang Nyong yang pukul. Atas nama Helena Rafaela Talapesi. Silakan berdiri. Peringkat kelima berasal dari sektor Mawar Saron. Dengan nilai 86,3 diraih oleh Nona Tonyong. Dua nama atau satu nama? Dua. Atas nama Mayon Sinai. Mayon silakan berdiri. Terima kasih Mayon. Peringkat ketiga. Iya, saya juga tahu, tes saja. Peringkat keempat diraih atau berasal dari sektor, sudah ku jawab, sektor Teratai dengan nilai 86,4. Dia pun nama, dua nama kah, tiga nama? Dua atau tiga? Empat. Atas nama Luna Diles Nicholas. Silakan berdiri. Oke, kita tiba pada tiga besar. Tiga besar ini berasal tiga besar sekarang saya umumkan dari peringkat ketiga. Ini kameramen mulai curang nih. Peringkat ketiga berasal dari sektor Dahlia. Atas nama dengan nominal nilai 90. Atas nama laki-laki ke perempuan. Dia pun nama 3K2. Atas nama Gloria Getruida Luhukai. Makasih Gloria. Peringkat kedua berasal dari sektor Mawar Saron dengan nilai 91,3 atas nama. Dia nama cuma dua nama. Dari jangan tambah-tambah. Gloria Estefania Lewi. Silakan berdiri. Bapak Obi mana Bapak Obi?
Bapak Obi siap-siap tampil di depan. Bapak Obi mana? Dan yang dinanti-nantikan. Peringkat pertama. Musik dalam musik. Siswa katekisasi tahun 2023-24 berasal dari sektor nominal nilai dulu. Berasal dari sektor dengan nominal nilai 94,5. Berasal dari sektor setelah yang satu ini Bapak Ibu. Iya, berasal dari sektor Bakung. Atas nama Kathleen Frederica De Vrete. Silakan berdiri Bapak Ibu jemaat. Inilah peringkat pertama siswa katekisasi tahun pelayanan 2023-2024. Selamat buat kalian semua yang sudah meraih prestasi terbaik. Yang belum meraih adalah jadikan sebagai motivasi, karena itu merupakan kegagalan yang tertunda, kesuksesan yang tertunda. Saya percaya peringkat tidak menjadi ukuran ketahanan iman kalian untuk nantinya ada di dalam konteks realita yang sebenarnya sebagai pemikul salib dan mempertahankan iman kalian sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Silakan bagi ibu yang akan menangani pembagian hadiah, silakan. Bagi peringkat pertama bersama orang tua dan orang tua saksi. Kathleen naik. Yang pertama naik cepat. Orang tua. Maaf. Kita mulai dari peringkat yang ke-10 tadi sesuai urutan pembacaannya. Peringkat 10 Nona Katerina Yosef bersama orang tua dan orang tua saksi berkenan ambil tempat di depan. Disusul peringkat ke-9 dan ke-8. Peringkat 9, peringkat 8 atas nama Meila dan kakak Charlie. Silakan bersama orang tua dan orang tua saksi ke depan. Kakak cepat Jo, adik sudah di muka nih. Iya, untuk menyerahkan hadiah bagi peringkat 10, 9, dan 8, kami mohon kesediaan dari Ibu Pendeta Ibu Tin. Mohon berkenan menyerahkan hadiah kepada peringkat 10, 9, dan 8. Terima kasih orang tua dan para siswa boleh kembali ke tempat semula. Peringkat ke-7 Source
ke-6 Helena dan ke-5 Mayon. Silakan ke depan bersama orang tua dan orang tua saksi. Cepat maju. Sesuai urutan dari kiri ke kanan. Bapak Eki Ana yang mana? Orang tua di belakang, orang tua di belakang. Orang tua jangan tampil lah di belakang. Belakang sana anak. Ya, untuk memberikan hadiah bagi peringkat 7, 6, dan 5 kami mohon kesediaan Ibu Pendeta Mary Tumuri berkenan memberikan hadiah bagi peringkat 7, 6, dan 5. Terima kasih Ibu Mary. Bapak Ibu bersama para siswa boleh kembali ke tempat semula. Terima kasih. Untuk peringkat ke-4 dan ke-3 Luna dan Gloria tolong ke depan bersama orang tua dan orang tua saksi. Depan sedikit Gloria dan Luna. Dari kiri ke kanan, ya. Cocok. Luna baru Gloria. Ya, Luna agak ini supaya kalau ambil fotonya sedikit bagus. Orang tua Luna, Gloria tetap ke sini. Gloria di sini, Gloria agak jauh sedikit. Nah, ini. Oke. Ya. Ya, untuk memberikan hadiah bagi Luna dan Gloria, kami mohon kesediaan dari Bapak Pendeta Tete Lepta berkenan menyerahkan hadiah kepada peringkat ke-4 dan ke-3. Iya, terima kasih Bapak Pendeta. Luna Gloria dan orang tua saksi boleh kembali ke tempat. Kemudian yang terakhir Gloria dan Kathleen. Gloria dan Kathleen tolong mengambil posisi di depan. Ya, Gloria di situ, Kathleen jauh di sini. Di sini. Oke, di situ, stop. Di situ. Iya. Inilah peringkat pertama kedua. Kami mohon orang tua dan orang tua saksi tolong mengambil tempat di depan, tepat di belakang kedua anak. Maju di muka, maju supaya orang tua di belakang. Gloria Mama Ani mana? Gloria pu Mama Ani mana? Panggil Gloria pu Mama Ani yang mengatur ini semua.
Kenapa dia yang hadir? Oke. Nanti saya sendiri yang bingung. Mama Bita mana Mama Bita? Mama Bita suada. Ipen. Ibu pendeta. Ibu mohon duduk sebentar. Ibu yang mohon duduk. Ipen duduk sebentar Ipen. Iya, Bapak Ibu. Kok bisa kebetulan begini Bapak Ibu? Iya, semua kita tahu bahwa yang paling terkuras energi, perhatian, dan segala sumber daya untuk proses panjang pendidikan katekisasi hingga sampai pada titik ini adalah kita punya Ibu Pendeta Ime Ulorlo. Dengan demikian kita beri tepuk tangan dulu bagi Ibu Pendeta. Dan bagian penyerahan hadiah bagi peringkat kedua dan peringkat pertama, ketorang memberikan apresiasi ini kepada Ibu Pendeta untuk berkenan menyerahkan hadiah kepada Gloria dan Kathleen. Silakan Ibu. Iya, kita berikan aplaus dulu bagi juara 1, juara 2, bahkan sampai dengan juara yang ke-10. Teristimewa bagi Ibu Pendeta yang boleh berkenan menyerahkan hadiah kepada pemenang kedua dan pertama. Iya, terima kasih Ibu Pendeta. Kathleen, Gloria bersama orang tua berkenan kembali ke tempat semula. Makasih. Ya, Ibu telat. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikianlah seluruh rangkaian pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah bagi peringkat pertama dan ke-10, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jangan ada yang bubar, kita masuk dalam sesi foto. Bagian belakang maju. Langsung geser meja. Kemarin siapa di tengah siapa? Geser mimbar dulu, geser mimbar. Sabar dulu, mimbar belum tak geser. Berdiri sampai di mimbar sana. Mimbar geser lagi ke belakang, mimbar geser lagi supaya rata-rata. Maju sedikit yang di belakang, maju sedikit yang di belakang. Maju. Kayak yang tadi malam. Langsung. Kedua. Yang sebelah sini pegang sebelah kiri, yang sana pegang sebelah kanan.
Ketiga, berdiri di antara. Coba yang di atas yang bicara lah boleh. Berdiri antara. Keempat. Depan, maju, jangan baca cerita. Tolong, ya Kakak Georgie, sabar kamera mundur. Kamera mundur, beta suruh mundur. Mundur. Jangan kursi dapat lihat, mundur. Kursi 5